Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Divisi Humas Polri menggelar rapat kerja teknis Humas Polri 2025 pada 6 hingga 8 Mei 2025 di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan untuk menyusun rencana kerja Humas Polri selama 20 tahun mendatang. Sebagai langkah kesiapan Polri menuju Indonesia Emas 2045, Divisi Humas Polri menggelar rapat kerja teknis Humas Polri 2025 yang dilaksanakan pada 6 hingga 8 Mei lalu. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun rencana kerja Humas Polri selama 20 tahun mendatang. Dengan tema melalui optimalisasi manajemen media, Divisi Humas Polri siap mendukung kebijakan Kapolri dalam rangka mewujudkan program Astacita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan Rakernis ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas komunikasi publik Polri dalam mendukung program-program pemerintah. Hal ini disampaikan melalui pemaparan rencana kerja oleh Biro Penerangan Masyarakat, Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, serta Biro Multimedia Divisi Humas Polri. Ya, rapat kerja teknis ini kan merupakan awalan panduan setiap tahunnya secara periodik dilakukan. Maka banyak panduan-panduan yang sifatnya itu adalah instruk atau arahan dan kemudian ditambah dengan evaluatif. Yang pertama secara materi, kita di fungsi humas ini harus memahami dulu bahwasannya kita ada Perkap nomor 6 tahun 2023 di mana penyelenggaraan kehumasan itu telah diatur. Salah satunya adalah pada pasal 2 di mana di kepolisian ini setiap anggota Polri itu mengemban fungsi kehumasan dan perlu dilakukan sosialisasi pada pasal 3-nya dengan cara internalisasi dan juga melalui intensifikasi menjadi kebiasaan baru dalam keseharian. Nah, kebiasaan baru ini kan harus dibangun menjadi suatu realitas baru yang sehingga setelah memahami, menyadari bahwasan fungsi kehumasan itu bukan tugas tambahan tetapi menjadi bagian tugas pada dirinya karena representatif setiap anggota Polri adalah representatif moral kelembagaan. Selain dia sebagai nanti pengemban fungsi kehumasan, cooling system, dan salah satunya adalah memuliakan etika profesi kepolisian. Hingga harapan-harapan tuntutan masyarakat, ekspektasi masyarakat terhadap kecintaan terhadap Polri, dengan adanya beberapa hal terhadap para personel Polri, tentu ini bisa merubah dalam hal kultural, di mana bagian untuk melakukan komunikasi bagaimana sebagai pelindung, pengayom, pelayan, bahkan komunikasi sebagai seorang penegak hukum. Nah, maka tentunya hal ini Kabid Humas sebagai agen atau struktural hierarki yang mengemban fungsi kehumasan paling tinggi tingkat Polda ini bisa memberikan pencerahan kepada seluruh anggota Polri. Setelah Rakernis ini kita harapkan para Kabid Humas setelah mendapat pembekalan dari para narasumber, kemudian pejabat di lingkungan Divisi Humas, beliau bisa mengerti dan bisa melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan mendukung menjadi arah kebijakan daripada Bapak Kabid Humas dan Bapak Kapolri. Karena Humas menjadi salah satu istilahnya garda terdepan dari Polri dalam menginformasikan terkait dengan kegiatan Polri, menginformasikan kegiatan Polri dan kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat positif. Intinya adalah bisa memanage para kasubit multimedia yang ada di Polda jajaran. Tujuannya adalah kita harus benar-benar bisa bekerja sama, berkolaborasi berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan citra Polri khususnya di dunia digital. Dan harapan kami nanti ke depan untuk seluruh personil Polri itu sudah benar-benar bisa melek masalah terkait digitalisasi. Ini yang paling penting, mudah-mudahan tahun depan semuanya bisa lebih lebih benar-benar mampu untuk bersama-sama mengangkat citra Polri. Itu yang paling penting. Rapat kerja teknis Humas Polri 2025 diikuti oleh seluruh anggota Humas Polri baik di tingkat Mabes maupun para anggota Bid Humas Polda jajaran di seluruh Indonesia. Dari Jawa Tengah, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, Satlantas Polres Ngawi gelar coaching klinik road safety di Ponpes Al Hidayah Kendal. Kegiatan ini merupakan bagian dari
strategi Satlantas Polres Ngawi dalam mendekatkan diri kepada masyarakat. Sementara itu, Polrestabes Semarang, Polda Jawa Tengah menggelar rangkaian kegiatan pengamanan perjalanan spiritual Biku Tudong 2025 dan Polres Brebes, Polda Jawa Tengah menggelar program trauma healing bagi warga khususnya anak-anak dan lansia yang terdampak bencana tanah bergerak. Informasi selengkapnya akan kami rangkum dalam Kilas Presisi siang ini. Dan ya pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi siang hari ini. Saksikan terus Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Bribda Jayashunika, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan salam presisi. Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan disiplin berlalu lintas di kalangan pelajar, Satlantas Polres Ngawi menggelar kegiatan coaching klinik road safety, keselamatan berlalu lintas di Pondok Pesantren Al-Hidayah, Kecamatan Kendal, Jawa Tengah. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Al-Hidayah ini melibatkan sejumlah personel, di antaranya adalah Kasatlantas Polres Ngawi, PJU Satlantas, BA Satlantas, serta perwakilan dari Jasara Harja. Kapolres Ngawi AKBP Charles Pandapotan melalui Kasatlantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari strategi Satlantas dalam mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menanamkan pemahaman pentingnya keselamatan dalam berlalu lintas sejak dini. Kegiatan ini sejalan dengan upaya Polres Ngawi dalam menciptakan Kamsel Tip Charlantas serta menekan angka kecelakaan dan fatalitas di jalan raya. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Syahdudi melalui Kapolsek Banyumanik Kompol Ali Santoso mengatakan pengamanan tradisi perjalanan spiritual ribuan kilometer Biku Bante dari Thailand, Kamboja, Malaysia, dan Amerika ini dalam rangka menyambut perayaan Hari Raya Waisak tahun 2025 di Candi Borobudur yang diikuti oleh 34 biku dengan mengangkat tema berjalan bergandeng tangan wujudkan toleransi untuk perdamaian dunia. 34 orang biku peserta tudong yang mengikuti ritual tudong menuju Borobudur ini berasal dari negara Thailand 29 orang, Kamboja 1 orang, Malaysia 3 orang, dan Amerika 1 orang. Rombongan biku tudong dijadwalkan akan merayakan Waisak Hari Raya Waisak tahun 2025 di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah dan dijadwalkan tiba pada hari Sabtu tanggal 10 Mei 2024. Polres Brebes Polda Jawa Tengah menggelar program trauma healing bagi warga, khususnya anak-anak dan lansia yang terdampak bencana tanah bergerak. Program trauma healing ini dilakukan oleh tim konselor Polres Brebes. Selain memberikan program trauma healing, Polres juga menggelar serangkaian kegiatan kemanusiaan seperti pemeriksaan kesehatan gratis dan pemberian bantuan yang diberikan langsung oleh Kapolres Brebes, AKBP Ahmad Oka Mahendra, saat mengunjungi para pengungsi korban tanah bergerak tersebut. Dalam kunjungannya, Kapolres Brebes AKBP Ahmad Oka Mahendra mengungkapkan, kegiatan tersebut diharapkan bisa meningkatkan kenyamanan warga di lokasi pengungsian, serta meringankan beban psikologi warga di tengah bencana yang terjadi. Adapun bantuan yang disalurkan oleh Polres Brebes diantaranya adalah perlengkapan untuk tenda pengungsian seperti kipas, perlengkapan kesehatan seperti minyak angin, susu untuk anak-anak dan lansia, serta kebutuhan sandang lainnya.